Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Eltira Grisa. Saya berasal dari D3 Kebidanan Stikes Payung Negeri Pekanbaru. Saya akan memperlihatkan sebuah video tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir serta tata cara memandikan bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan tata cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama adalah persiapan alat. Di sini ada timbangan bayi, kemudian ada stetoskop, pita ukur, termometer, tong spatel, kemudian buku catatan. Langkah yang pertama adalah kita menilai bagaimana keaktifan bayi. Hasilnya didapatkan kulit bayi berwarna kemerahan, menangis kuat dan bergerak aktif. Kemudian selanjutnya kita akan menimbang berat badan bayi. Saat penimbangan berat badan, bedung dan seluruh pakaian bayi dilepas. Jika sudah, kita akan melakukan pengukuran tinggi badan pada bayi. Letakkan bayi ke dalam pengukuran badan. Letakkan kepala bayi di pangkal ukuran tinggi badan bayi. Kemudian luruskan kaki bayi dan letakkan pembatas pas di bawah kaki bayi. Kemudian kita lihat berapa panjang badan bayi tersebut. Selanjutnya kita memeriksa kepala bayi. Kita memeriksa ubun-ubun, apakah lengkap ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Kemudian melihat apakah ada luka. Kemudian melihat sutura ataupun melase. Selanjutnya kita menilai apakah ada luka di kepala, apakah ada caput succedium ataupun ada sepal hematom. Hasilnya tidak ada. Selanjutnya kita mengukur lingkar kepala bayi. Diukur mulai dari tulang dahi sampai ke bagian terjauh kepala belakang bayi. Hasilnya adalah 35 cm. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mata bayi, apakah ada pudema atau tidak. Kemudian melihat sklera dan konjungtiva, dan hasilnya dalam keadaan normal. Selanjutnya kita memeriksa telinga bayi, apakah ada luka ataupun udema. Hasilnya tidak ada. Selanjutnya kita memeriksa di bagian leher dan belakang kepala. Kita melihat apakah ada pembengkakan pada kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Hasilnya tidak ada. Selanjutnya kita memeriksa bagian bahu dan lengan bayi, apakah bergerak aktif. Kemudian kita melihat jari-jari bayi, apakah jari-jari tangannya lengkap. Kita memeriksa bagian hidung bayi menggunakan kapas. Kita lihat apakah keadaan hidungnya bersih, ada polip atau tidak. Hasilnya hidung bersih dan tidak ada polip. Selanjutnya kita memeriksa keadaan mulut bayi. Di sini kita melihat kelembapan mulut bayi, bibir serta gusi-gusi bayi, apakah ada pembengkakan atau tidak. Hasilnya normal dan tidak ada pembengkakan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama, ambil termometer, kemudian kita detikkan di bagian ketiak bayi. Tunggu sampai termometer berbunyi. Setelah kita lihat suhunya 36,2 ataupun normal. Selanjutnya kita memeriksa denyut jantung bayi. Selanjutnya kita akan memeriksa denyut jantung bayi. Yang pertama adalah pastikan stetoskop berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita memeriksa denyut jantung bayi. Letakkan stetoskop pada bagian dada bayi. Kemudian kita hitung selama 1 menit. Dan didapatkan hasilnya adalah normal. Setelah melakukan TTV, kita melihat keadaan perut, bagaimana bentuk perut bayi, apakah berbentuk simetris, apakah ada kelainan atau tidak, dan hasilnya normal. Selanjutnya kita memeriksa tungkai kaki bayi, apakah
Selanjutnya kita memeriksa tungkai bayi apakah berbentuk simetris, kemudian jari-jarinya apakah lengkap. Selanjutnya kita memeriksa refleks Babinski. Yang pertama kita usap dengan lembut telapak kaki bayi sesuai dengan kelingking dan jari manis dan hasilnya adalah normal. Selanjutnya kita mengecek alat kelamin bayi. Jika dia perempuan kita menilai labia mayora, labia minora, klitoris. Selanjutnya kita memeriksa alat kelamin bayi. Apabila dia perempuan, melihat apakah labia mayora menutupi labia minora, apakah sphincter ani membuka vagina dan membuka, apakah ada cairan pervaginaan. Apabila dia laki-laki, kita lihat apakah testis memasuki sub. Kita melihat apabila dia laki-laki apakah testis dalam sakrum atau tidak, apakah penis berlubang ataupun tidak. Selanjutnya memeriksa punggung apakah ada cekungan atau tidak. Selanjutnya kita menilai warna kulit bayi, bagaimana apakah ada bercak kemerah-merahan, tanda lahir dan lain sebagainya, dan apakah ada vernix. Pemeriksaan bayi telah selesai kita lakukan. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan tata cara memandikan bayi. Yang pertama adalah persiapan alat. Baskom berisikan air hangat, suhunya 36 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian pakaian lengkap bayi mulai dari popok, bedung, baju dan celana. Selanjutnya di sini ada sabun, minyak telon dan bedak. Langkah pertama adalah kita buka baju bayi dengan catatan tetap menjaga kehangatan bayi agar tidak terjadi hipotermi. Selanjutnya sanggah kepala bayi menggunakan waslap. Kemudian basahkan tangan kita memakai waslap ke dalam air hangat. Kemudian kita bersihkan bagian mata bayi dari arah luar ke dalam. Selanjutnya kita bersihkan. Beri sabun di waslap. Kemudian kita bersihkan bagian kepala bayi dengan mengusap secara lembut. Kemudian bagian pipi bayi. Jangan sampai sabun ini mengenai mata bayi. Selanjutnya bagian tangan, ketiak, badan dan seluruh tubuh bayi kita sabuni. Selanjutnya kita akan memasukkan bayi ke dalam baskom yang berisikan air panas dengan teknik tangan mencengkam kaki bayi. Hal ini digunakan agar bayi tidak jatuh. Selanjutnya kita mandikan bayi secara perlahan-lahan. Bagian depan bersih, kita akan membalikkan posisi bayi dengan posisi tangan mengepit lengan bayi dengan posisi huruf C dan tangan sebelah kanan membentuk huruf C juga untuk membalikkan bayi. Hal ini bertujuan agar bayi tidak jatuh. Selanjutnya kita bilas bagian belakang bayi. Biasanya posisi ini adalah posisi yang sangat disukai oleh bayi. Setelah bersih, kita balikkan kembali. Kemudian kita kepit kaki bayi dan kita letakkan ke atas handuk. Setelah itu lap badan bayi sampai kering. Badan bayi kering, maka kita pindahkan ke atas bedung sudah berisikan pakaian lengkap. Setelah itu kita pasangkan minyak telon bagian perut bayi, bagian punggung bayi, dan kita pasangkan bedak di bagian leher serta perut bayi. Setelah itu kita langsung mengenakan pakaian bayi. Setelah bayi rapi, maka kita berikan bayi kepada ibunya dan bayi sudah selesai dimandikan. Baiklah, itu tadi adalah tata cara pemandian bayi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.